Mengejutkan, bocor percakapan diduga Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani. Rahasia pun terbongkar. Netizen dihebohkan dengan beredarnya rekaman dan isi chat diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ferdy Sambo. Rekaman dan isi chat itu dibagikan oleh pengguna akun TikTok @daushmh2. Mulanya, video itu memperlihatkan isi percakapan yang diduga Nikita Mirzani dengan suami Putri Chandrawati. Dalam tangkapan layar itu, terlihat nama kontak Niki yang merupakan panggilan Nikita Mirzani. Dalam pesan tersebut, ibu anak 3 ini mengaku baru saja bertemu dengan Ferdy Sambo. Mantan kekasih John Hopkins ini juga mengirim gambar kartu nama Ferdy Sambo. "Morning kakak, rahasia ya, aku semalam ketemu," tulis seorang dalam chat yang diduga Ferdy Sambo. Lalu, video itu memperlihatkan bukti rekaman suara yang diduga Nikita Mirzani kepada Ferdy Sambo. Bintang film komik 8 ini mengadu soal kasusnya yang jadi tersangka. "Apa kabar?" ujar Nikita Mirzani. "Alhamdulillah baik. Jadinya gimana?" kata pria yang diduga Ferdy Sambo. "Alhamdulillah membaik sekarang. Udah berat badannya udah naik," sahut Nikita Mirzani. Perempuan berusia 36 tahun ini mengeluhkan soal kasus-kasus dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpanya. Diketahui, Nikita pernah melakukan KDRT dan penganiayaan terhadap mantan suaminya di Polatip. "Aku tuh baru dapat surat 2 hari lalu jadi tersangka. Maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya. Kenapa jadi 351 Junto? 355 itu kan pasal ngeri-ngeri. Waktu itu di BAP kan belum kelar semua. Jadi sempat BAP kasus pemukulan itu," katanya. BAP lagi dalam keadaan hamil, terus muntah-muntah. Akhirnya si ibu itu bilang, "Ya sudah, kita stop dulu BAP-nya. Nanti kalau sudah sehat, balik lagi." Dia bilang gitu. Ya sudah di stop dong, sampai akhirnya melahirkan. Dapatlah surat itu kemarin, 2 hari yang lalu, lanjutnya. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka yakin percakapan itu melibatkan antara Nikita Mirzani dan Ferdy Sambo. Sebab selama ini Nikita Mirzani disebut-sebut kebal hukum dan backingan Ferdy Sambo. "Pantas berani banget mulutnya," tulis warganet. "Haha, akhirnya ada bukti. Si Nick Mirmah kemarin nggak ngaku kenal sama Sambo," lanjut akun yang lain. Sementara itu, netizen lainnya yakin jika suara pria itu bukanlah Ferdy Sambo. "Bukan FS karena alhamdulillah," tulis akun yang lain. "Ya ampun, ini bukan suara FS, kasihan banget," kata akun yang lain. Sebelumnya, Nikita Mirzani membantah jika keberaniannya bersuara dikarenakan dukungan dari Ferdy Sambo. Melalui akun Instagram sang putra @askar_akilamawardi_al, Nikita Mirzani mengomel tentang pemberitaan tersebut. Nikita mengaku tak habis pikir dirinya ikut terseret kasus Ferdy Sambo, padahal tidak mengenalnya secara pribadi. "Kenal juga enggak, ketemu juga kagak pernah," ujar Nikita Mirzani melalui video yang diunggahnya di Instagram Story sebagaimana ditulis Era. Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani menjelaskan alasannya melaporkan Polres Serang kepada Propam dalam kasusnya dilaporkan Dito Mahendra. Ditegaskan sama sekali bukan karena sosok Ferdy Sambo. "Kalau waktu itu gue mengadukan kasus gue, polisi serang ke Propam, memang harus ke Propam. Gue sebagai warga Indonesia yang baik tidak dapat keadilan. Ya gue minta keadilan. Kemana? Ya ke Propam," ucap Nikita Mirzani menjelaskan. "Memang pernah gue sebutin, terima kasih Bapak Ferdy Sambo.
Nggak pernah. Gue cuma sebutin, terima kasih bapak-bapak di Propam karena sudah menerima laporan saya, imbuh janda 3 anak itu. Nikita Mirzani justru mengungkap bahwa backingannya memang berinisial FS, bukan Ferdy Sambo. Orang yang selalu membela Nikita Mirzani adalah Fitri Salhuteru. Selain itu, Komarudin bongkar skenario baru Ferdy Sambo. Diduga main sogok lembaga untuk tutupi kebenaran. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kembali menyentil Ferdy Sambo. Kali ini, Kamarudin Simanjuntak menyebut Ferdy Sambo tengah menyusun skenario baru untuk menutupi kebenaran kasus kematian Brigadir J. Hal itu setelah kembali mencuatnya isu pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Advokat berdarah bata ini menyebut bahwa isu pelecehan seksual sengaja dihembuskan oleh pihak yang ingin melindungi Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Kamarudin menduga Ferdy Sambo telah mengguyur dana ke sejumlah pihak. Perjuangan ke depan untuk mendapatkan keadilan pun dianggap Kamarudin masih cukup panjang. Meski tak menyebut nama lembaga, Kamarudin meminta pihak-pihak yang sebelumnya diduga telah menerima amplop dari pihak Ferdy Sambo diperiksa. Kan sudah ada LPSK yang mengakui disodorkan amplop dan ditolaknya. Nah, bagaimana dengan lembaga yang lain? Ini hal serius, harus diperiksa, ujar Kamarudin. Pelecehan terhadap Putri Chandrawati meragukan. Dia pun menjelaskan, awalnya disebut pelecehan disebut di Duren 3. Kasus itu sempat naik ke penyidikan, kemudian dihentikan karena tidak ditemukan ada peristiwa tersebut di lokasi itu. Setelah kembali mencuat terkait dugaan pelecehan, Kamarudin menduga Ferdy Sambo membuat skenario baru. Sekarang pindah ke Magelang, itu sudah sangat jauh. Ini skenario baru lagi, jelasnya. Kalau dari Duren 3 ke Duren 5, mungkin masih masuk akal. Bisa jadi karena salah hitung durennya, Kamarudin menyindir. Kamarudin terkait peristiwa di Magelang, awalnya muncul pernyataan pelecehan terjadi pada tanggal 4 Juli. Padahal pada saat itu Ibu Putri masih chat dengan adik Yosua, kirim foto Yosua sedang menyetrika baju, memuji-muji Yosua. Mana mungkin korban kekerasan seksual memuji-muji pelaku, ujarnya. Kini, muncul penyebutan kejadian pelecehan pada 7 Juli 2022. Dia kembali meragukannya. Karena pada saat itu, Yosua dicari-cari Ibu Putri. Bahkan disuruh ajudan cari dan panggil masuk ke kamar, jelasnya. Mereka bicara empat mata di dalam kamar selama sekitar 15 menit. Apa mungkin kalau dilecehkan masih mau bertemu dengan pelaku? Jelas, itu hanya cerita rekayasa, tegas Kamarudin. Sementara, aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkap kesedihan terbesar orang tua, terutama ibunda Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diungkapkan Irma Huta Barat, ibu dari Brigadir Yosua, sangat terpukul atas tudingan kepada anaknya sebagai pelaku pelecehan seksual. Anak sudah meninggal, tapi masih ada fitnah. Tuduhan pelecehan seksual, kata Irma Huta Barat. Dia menyebut, tudingan ini sangat menyakitkan hati seorang ibu. Ketika anaknya sudah diambil nyawanya, tapi masih mendapat label negatif. Padahal, kepolisian sudah menghentikan kasus dugaan pelecehan. Tapi kok masih disebut-sebut oleh Komnas HAM? Inilah yang hingga kini membuat orang tua Yosua masih sangat bersedih, jelasnya. Kematian Yosua saja sudah menjadi beban berat bagi seorang orang tua, terlebih pada ibu yang melahirkannya. Nyawa sudah diambil lewat pembunuhan berencana, tapi masih tega membuat fitnah seperti itu. Isu pelecehan ini sangat tidak masuk akal, ucapnya. Irma Huta Barat menilai, pada kasus kematian Brigadir Yosua ini, ada satu orang perempuan yang sangat bersedih, tapi sering diabaikan.
Perempuan itu adalah Rosti Simanjuntak, ibunda Brigadir Yosua Huta Barat. Ibu Rosti itu yang paling bersedih, tapi dia juga yang sering dilupakan. Malah lebih banyak yang peduli dengan tersangka yang sampai sekarang ini tidak ditahan, jelas Irma Huta Barat. Dia pun menyebut kematian Brigadir Yosua Huta Barat ini tidak bisa dilihat hanya peristiwa biasa. Bagi Irma, kematian Brigadir J juga harus menjadi tonggak bagi perempuan untuk terus berani bersuara. Ada tante dari Yosua, Rohani dan Rosti, misalnya, yang selama ini berani bersuara. Kita ingin ke depan semakin banyak perempuan seperti itu, ungkapnya. Selama ini, banyak perempuan yang menjadi korban, tapi tidak berani bicara. Kita harapkan peristiwa ini mengajarkan kepada kaum perempuan juga agar terus memperjuangkan haknya, hak keluarganya, ungkapnya.